Perkenalkan, nama saya Dina Uliajan. Perkenalkan, nama saya Mias Jaskiroihan. Perkenalkan, nama saya Nova Elina Cita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Mantiana. Halo, nama saya Siva Jahraini Nusaira. Hai, perkenalkan, nama saya Siti Najwa. Hai, saya Siti Najwa. Jadi, apakah nilai itu? Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat jadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Ciri-ciri nilai. Apa saja ciri-ciri nilai? Yaitu konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Disebarkan antara sesama warga masyarakat, bukan bawaan individu sejak lahir. Terbentuk melalui sosialisasi proses belajar. Bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Dapat mengaruhi perkembangan diri seseorang. Memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Menurut Dr. Andas Suprapto, fungsi nilai adalah 1. Dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. 2. Mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. 3. Penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. 4. Alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. 5. Alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya meningkat tertentu. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Hubungan dominan atau tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut. A. Banyak penganut yang kita sebut contohnya sebagian besar masyarakat menghendaki perubahan ke arah reformasi di segala bidang kehidupan. B. Lamanya nilai tersebut dianut digunakan contohnya dahulu hingga sekarang. C. Tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut contohnya menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban umat Islam. D. Prestis atau kebanggaan penganut nilai tersebut di masyarakat contohnya memiliki mobil atau barang lain yang bermerek. Yang kedua, nilai mendarah daging. Apa itu nilai yang mendarah daging? Yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga seseorang menjalankannya tanpa melalui proses berpikir ataupun pertimbangan lagi, melainkan dilakukan secara tidak sadar. Nilai ini biasanya telah tersosialisasi sejak kecil. Dengan demikian, apabila seseorang tidak melakukannya, ia akan merasa malu dan bersalah. Nilai ini masuk ke diri seseorang karena keteladanan yang diberikan orang terdekat ataupun tokoh yang dikagumi. Contoh, seorang kepala keluarga yang belum bisa memberi nafkah kepada keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula, guru yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal dalam mendidik anak tersebut. Kalian tahu norma itu apa? Saya akan jelaskan. Norma adalah aturan dan ketentuan yang mengikat warga dalam masyarakat. Norma juga dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku. Norma berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Pertama, norma formal bersumber dari lembaga masyarakat atau instruksi formal biasanya tertulis contoh aturan negara.
Yang kedua, norma non-formal, tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal. Contoh, kaidah dan aturan yang terdapat dalam masyarakat. Tingkatan norma yaitu satu, norma cara, terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Contohnya, seseorang membuang sampah sembarangan. Kedua, norma kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua. Yang ketiga, norma tata kelakuan. Kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis norma. Apakah kalian tahu, selain dibedakan ke dalam beberapa tingkatan, norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, dan hukum. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak bagi penganutnya. Orang yang menaati norma agama akan diberikan keselamatan di akhirat, sedangkan yang melanggar akan mendapat hukuman. Contoh norma agama: peduli dengan anggota masyarakat serta lingkungan tempat tinggal sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, serta menjauhkan diri dari segala hal yang menjadi larangan atau pantangan dalam agama yang diyakini. Kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Norma ini bersifat universal, artinya setiap orang di dunia ini memilikinya. Hanya bentuk dan perwujudannya saja yang berbeda. Contohnya, tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain, selalu berbuat jujur, adil, serta menghargai kerja keras orang lain. Ciri-ciri norma yaitu satu, pada umumnya norma tidak tertulis seperti norma kesusilaan dan norma kesopanan, tapi ada juga norma yang tertulis, misalnya norma hukum. Kedua, hasil dari kesepakatan masyarakat. Ketiga, warga masyarakat sebagai pendukung harus menaatinya. Keempat, apabila dilanggar maka harus menghadapi sanksi.